Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Jalani. Saya masih duduk di bangku kuliah kampus Institut Agama Islam Negeri Metro. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang salah satu sahabat Rasul yang bernama Nuaiman bin Amru bin Rafa'ah. Dikisahkan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Nuaiman bin Amru bin Rafa'ah. Ia sangat terkenal akan tingkah konyol dan sering membuat Rasul tertawa. Nuaiman merupakan salah satu sahabat yang berasal dari kalangan Ansor, yakni penduduk asli kota Madinah. Meskipun terkenal akan kejahilannya, Nuaiman ialah seorang mujahid sejati. Namanya tercantum dalam Asbabul Bar karena keikut sertaannya dalam berjuang bersama Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya dalam perang Badar. Berbagai tingkah konyol nan jahil Nuaiman mampu membuat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tergelak tidak kuasa menahan tawa. Keusilannya ini tak hanya disasarkan kepada para sahabat, namun juga kepada Nabi Muhammad SAW. Suatu saat pernah Nuaiman datang membawa banyak makanan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Selesai menghabiskan makanan tersebut, Nuaiman berulah berkata, "Ya Rasulullah, inilah penjual makanan tadi. Silahkan engkau yang bayar." Kejadian tersebut lantas membuat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kebingungan. Namun juga tidak bisa menahan tawa. Pada akhirnya peristiwa itu diselesaikan dengan solusi dari Rasulullah untuk membagi total biaya sama rata dengan sahabat-sahabat lainnya. Dikisahkan pula bahwa suatu waktu Nuaiman diajak oleh Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu sebelum keberangkatannya, Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW untuk memohon izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suhaibit bin Harmalah," kata Abu Bakar. Kemudian diizinkan mereka oleh Rasul untuk bepergian. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagi tugas. Salah satunya Suhaibit bin Harmalah yang ditugaskan untuk menjaga perbekalan karena dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Saat Abu Bakar sedang pergi berniaga dan Suhaibit menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada Suhaibit di waktu siang mengatakan bahwa dirinya telah lapar. "Wahai Suhaibit, aku sudah lapar. Maka berikanlah saya sepotong roti untuk saya makan saat ini," ujar Nuaiman. Namun permintaan tersebut tidak diwujudkan oleh Suhaibit karena dirinya yang amanah itu memilih menunggu Abu Bakar datang. Mendengar jawaban Suhaibit, lantas Nuaiman langsung mengancamnya, "Berikan aku sepotong roti itu, atau kau akan kuberikan pelajaran." Namun tetap saja Suhaibit tetap bersikukuh menjaga amanah dari Abu Bakar dan tidak memberikan sepotong roti itu kepada Nuaiman. Nuaiman bergegas pergi ke pasar, lalu berusaha untuk mencari tempat yang menjual salah satu hamba sahaya. Menemukan toko yang dimaksud, ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut
yang ternyata berkisar dari harga 300 hingga 100 hingga 300 dirham. Kemudian ia mengatakan bahwa penjual hamba saya itu, aku juga punya hamba saya. Namun hanya saya jual 20 dirham. Murah. Katanya mendengar pernyataan Nuaiman, penjual tersebut tak percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba saya itu dimilikinya itu murah karena memiliki aib, di mana ia tak akan mengaku sebagai hamba saya dan menyebut dirinya sebagai orang merdeka. Akhirnya semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksudkan oleh Nuaiman. Tak disangka ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suaibid, namun menerima uang 20 dirham tersebut. Kemudian disusul dengan penangkapan Suaibid. Ketika ditangkap, Suaibid berteriak, "Aku bukan hamba saya, aku orang merdeka." Namun teriakan itu ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkapnya. "Kami sudah tahu kekuranganmu," sambil membawa Suaibid dan menjualnya ke pasar. Selepas itu Nuaiman menjadi orang yang memegang uang banyak. Ia menggunakan untuk membeli makanan, minuman, hingga untuk oleh-oleh untuk Rasulullah. Tak lama Abu Bakar pun pulang dan kebingungan karena tak menemukan Suaibid dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Mengetahui hal tersebut, lantas Abu Bakar tertawa terbahak-bahak dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suaibid akhirnya ia jual. Abu Bakar langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suaibid, hingga ia bebas kembali sebagai orang merdeka sepulangnya mereka ke Madinah. Kisah ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad tertawa hingga sebahak-bahaknya, sejadi-jadinya, hingga gigi geraham beliau tampak di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah selalu menceritakan kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Tak hanya itu, cerita lainnya adalah di mana sewaktu-waktu Rasulullah SAW didatangi oleh para delegasi dari berbagai negara, ingin tahu apa itu agama Islam. Mereka datang dengan mengendarai unta yang saat itu termasuk kendaraan paling mahal yang dapat dimiliki. Sampainya di sana, para tamu itu dipersilahkan masuk dan untuk unta mereka diikatkan di depan rumah Rasulullah. Para sahabat mengatakan seraya bercanda kepada Nuaiman bahwa mereka sudah lama tak makan daging unta. Mereka pun mengindahkan untuk menyembelih unta seseorang yang sedang bertamu kepada Rasulullah SAW itu. Usulan ide tersebut langsung ditanggapi serius oleh Nuaiman. Ia langsung menyembelih unta tamu Nabi Muhammad SAW tersebut. Sesudahnya Nuaiman langsung lari bersembunyi, dan benar saja saat pemiliknya datang melihatnya keadaan untanya, ia pun langsung mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW langsung melihat kepada para sahabat yang sedang berjaga di depan
rumahnya. Dan mereka pun menjawab, "Nuaiman ya Rasulullah." Rasulullah SAW langsung bergerak memerintahkan salah satu sahabat untuk membantunya mengambil uang dan memberikan ganti rugi kepada pemilik unta tersebut dengan jumlah 2 kali lipatnya. Selepas itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat langsung saja bergegas mencari di mana Nuaiman ini bersembunyi. Ternyata Nuaiman bersembunyi di dalam sebuah sumur. Dan sumur itu milik salah satu sahabat Rasul yang pernah ikut perang Badar. Rasulullah pun menanyakan alasan mengapa Nuaiman melakukan hal tersebut. Nuaiman menjawab, "Ya Rasulullah, yang bersalah bukanlah aku, tetapi orang-orang yang mencariku bersamamu," jawabnya. Rasulullah melihat sekeliling untuk mengetahui siapa yang dimaksud Nuaiman. Setelah ternyata Nuaiman memanfaatkan kondisi itu untuk kembali kabur. Cerita tentang Nuaiman memberikan gambaran bahwa Nabi Muhammad SAW juga merupakan sosok yang ceria. Hidupnya tak melulu serius dengan serba resmi. Beberapa kisah menceritakan bahwa Rasulullah adalah seseorang yang juga bersandar gurau bersama istri dan para sahabatnya. Dari kisah ini juga dapat dicermati bahwa beliau merupakan pribadi yang senantiasa sabar dan tak mudah marah menghadapi orang-orang seperti Nuaiman. Bahkan turut dikasihani bahwa Rasulullah sangat melarang para sahabat untuk mencela Nuaiman meskipun tingkahnya tak selalu menyenangkan bagi semua orang dan membuat jengkel. Menurutnya, meski begitu, Nuaiman adalah salah satu orang sahabat yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.